Episode dimulai saat itu Jagdish yang tiba-tiba datang menghampiri Gangga yang sedang bersama nenek Kalyani. Di situ Gangga merasa bahagia sekali ketika melihat Jagdish datang membawa Manu yang saat itu sudah lama sekali tidak bertemu. Namun saja di saat Gangga memangku Manu, tiba-tiba ia dikejutkan saat melihat tangan Manu terluka dan sudah diperban. Gangga pun langsung menanyakan kepada Jagdish kenapa tangan Manu bisa seperti itu. Awalnya Jagdish sangat ketakutan untuk menceritakannya, namun nenek Kalyani meminta agar Jagdish jujur saja dan sampai pada akhirnya Jagdish pun jujur. Ternyata tangan Manu hanya sedikit tergilir di saat Manu sedang asik bermain bersama teman-temannya. Kalyani yang sangat sayang kepada Manu, ia langsung menggendong Manu. Tentu Manu pun merasa bahagia saat digendong oleh Kalyani. Tentu saja Gangga sang ibu pun ikut senang melihatnya. Tak lama kemudian di saat nenek Kalyani sedang menyuapi Gangga, Jagdish datang dengan muka yang sangat bahagia sambil membawakan hadiah untuk Gangga. Nenek Kalyani pun langsung menanyakan hadiah apa yang Jagdish bawa. Gangga pun langsung memintanya, namun Jagdish malah mencoba menjahili Gangga. Apabila makannya tidak dihabiskan, maka hadiahnya tidak jadi diberikan. Tentu saja Gangga yang merasa sangat penasaran dengan hadiah yang Jagdish bawa. Gangga langsung mengambil piring makannya dan langsung menghabiskan makanannya. Jagdish dan nenek Kalyani pun tertawa saat melihat tingkah konyol Gangga. Tak mau basa-basi lagi, Gangga langsung meminta hadiah tersebut. Karena dirinya sudah benar-benar penasaran sekali, Jagdish pun langsung membuka hadiah itu. Tentu saja Gangga pun sangat bahagia sekali ketika melihat hadiah yang Jagdish berikan. Karena baru kali itulah dirinya mempunyai barang seperti itu. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Gangga langsung mencoba tablet tersebut. Gangga langsung memfoto nenek Kalyani. Tentu saja nenek Kalyani langsung berpose seperti ABG. Di sisi lain di kediaman Sip, terlihat Anandi yang sedang memindahkan semua bajunya. Tiba-tiba Jagdish datang menghampiri Anandi. Sip pun langsung menanyakan kenapa Anandi mengeluarkan semua bajunya. Anandi pun langsung menjelaskan bahwasannya bajunya harus segera dipindahkan karena mereka harus mempunyai lemari untuk anaknya yang akan segera mereka adopsi. Sip langsung sangat kagum dan sedikit sedih saat melihat Anandi begitu semangatnya di saat dirinya akan mempunyai anak meskipun hanyalah anak hasil adopsi. Namun di situ Sip sangat ketakutan sekali jikalau cinta Anandi berkurang dikarenakan mempunyai anak. Anandi pun hanya tersenyum saja dan langsung memeluk Sip. Sip pun langsung menanyakan seberapa besar cinta Anandi kepada Sip jikalau sudah mempunyai anak sambil wajah Sip dan bibirnya didekatkan ke bibir Anandi. Namun Anandi hanya terdiam saja sambil memandang Sip dengan tatapan tajamnya. Tentu saja itu semua membuat Sip malah baper. Dengan perlahan Sip mendekatkan bibirnya ke bibir Anandi. Dengan meremelek Anandi pun mulai mendekatkan bibirnya. Saat mereka sudah mulai saling akan mulai wik-wik, tiba-tiba Anandi melepaskan pelukan Sip. Karena Anandi takut dan malu di saat mereka wik-wik ada salah satu keluarga yang melihatnya. Sip pun berkata kenapa harus malu, kita kan sudah suami istri. Dan akhirnya Anandi mencium Sip. Anandi meminta agar wik-wiknya ditunda di malam hari saja. Sip langsung sangat bahagia sekali. Ia langsung memeluk erat Anandi. Tak lama kemudian datang salah satu pengurus panti asuhan di mana Anandi dan Sip mengadopsi anak yang bertujuan untuk memastikan dan meyakinkan keluarga Sip apakah benar-benar akan mengurus anak tersebut. Namun di saat semua sudah meyakinkan dan menyetujui semua persyaratan yang diberikan oleh pihak panti asuhan tersebut, Sanchi menolak dan dirinya tak mau jikalau Anandi mengadopsi anak karena menurut Sanchi itu semua akan mengganggu keluarganya. Tentu saja Anandi yang mendengar perkataan Sanchi, dirinya langsung terkejut, begitu pula dengan yang lainnya, sampai-sampai pihak panti asuhan pun menggagalkan niat Anandi. Anandi pun langsung menangis dan langsung pergi ke kamar. Tentu saja di situ Sanchi habis-habisan dicaci oleh Alok, karena menurut Alok kelakuan Sanchi benar-benar keterlaluan.
Singkat cerita, di saat Jagdis mendapatkan surat dari rumah sakit untuk kandungan Gangga, Jagdis langsung menghampiri Kalyani. Di situ Jagdis langsung menangis kepada nenek Kalyani. Ia sangat ketakutan sekali jikalau berita yang diberikan pihak rumah sakit akan benar-benar terjadi, karena memang saat itu janin yang berada di kandungan Gangga mempunyai kelainan. Nenek Kalyani pun sambil meneteskan air mata, ia terus meyakinkan Jagdis untuk selalu berdoa dan selalu optimis saja bahwa semua akan baik-baik saja. Jagdis pun langsung menuju ke kamar Gangga. Di situ Gangga yang sedang tersenyum-senyum sendiri karena dirinya kini sudah mulai merasakan ada pergerakan bayi yang ada di perutnya. Jagdis pun langsung mendekatkan Gangga. Gangga sangat heran kenapa Jagdis menatap Gangga seperti ada yang disembunyikan. Ia langsung memegang tangan Jagdis dan meletakkan di atas perutnya. Namun saja Gangga masih heran kenapa Jagdis hanya terdiam, tak sama sekali merasakan kebahagiaan. Padahal kini anaknya akan segera terlahir. Sekian sinopsis kali ini, sampai ketemu di sinopsis selanjutnya ya.